Pemirsa, gedung Neo Soho di Jalan Letjen S. Parman Kafling 28 Grogol, Tomang, Jakarta Barat terbakar pada malam hari ini menurut info Traffic Management Center Polda Metro Jaya, dan kami sudah juga menghubungi sejumlah narasumber tadi, diantaranya adalah Kombes Pol Royke Arilangi, Kapolres Jakarta Barat, yang menyebutkan bahwa saat ini 200 aparat kepolisian sudah disiagakan di sana untuk mengamankan situasi, juga pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta juga telah menerjunkan sekitar 20 armada atau unit pemadam kebakaran untuk upaya pemadaman api. Sebelumnya kami menghubungi Pak Subejo, Kepala Dinas Damkar DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa yang terbakar adalah lantai 6 hingga 40. Dan yang terbakar adalah bagian kulit atau penutup dari gedung yang terbuat dengan bahan dasar aluminium, dan usaha-usaha yang dilakukan adalah bahwa petugas pemadam kebakaran sudah dipersiapkan di setiap lantai untuk tidak membiarkan api masuk ke dalam bagian gedung, dan sementara masih terus menunggu material aluminium yang merupakan kulit dari gedung ini sendiri habis dan mudah-mudahan tidak masuk hingga ke bagian dalam gedung. Informasi yang kami miliki bahwa dari rekan kami Rio Cornelianto tadi menyebutkan bahwa Neo Soho ini adalah gedung berupa office dan juga apartemen, tepat berada di samping Mall Central Park dan berada di Kompleks Agung Podomoro Land di Grogol, Jakarta Barat. Dari gambar yang terlihat bahwa api sudah mulai padam, masih ada beberapa titik yang bisa kita lihat dari sini, bahwa yang dikatakan oleh Pak Subejo tadi, bagian yang terbakar adalah bagian kulit atau penutup dari gedung ini, dan tentu kita berharap bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk pemadaman api ini tepat dilakukan karena menurut Pak Subejo, para petugas pemadam kebakaran sudah disiagakan di setiap lantai untuk tidak membiarkan api yang membakar aluminium yang merupakan penutup atau kulit dari gedung ini tidak masuk ke dalam konstruksi bangunan agar kemudian api tidak menyala. Terjadi kesulitan yang cukup tinggi tadi ketika upaya pemadaman karena memang angin yang cukup kencang sebagaimana disampaikan oleh rekan kami Pramadika Samudra tadi ketika melaporkannya dari sana. Dan pemirsa, tentang gedung yang terbakar ini kami mendapatkan informasi dari sohopodomorocity.com yang menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari gedung yang dimiliki oleh Agung Podomoro Land. Soho at Podomoro City ini adalah gedung yang berdiri di atas lahan sekitar 2,3 hektar dengan total, menurut informasi, 26 lantai yang berdiri di atas Neo Soho Shopping Mall, kemudian extension dari Central Park Mall. Jadi ada semacam jembatan penghubung antara Neo Soho ini dengan Central Park Mall yang merupakan salah satu mall terbesar di Jakarta Barat. Dan menurut informasi juga yang digali oleh rekan kami Pramadika Samudra kepada saksi mata Pak Jojo tadi yang pada saat peristiwa terjadi sedang makan bersama keluarganya, mengatakan bahwa melihat api dan bangunan ini adalah bangunan berupa office dan apartemen, sudah serah terima kepada pemiliknya, dan juga Mall Soho sendiri sudah mulai beroperasi pada 1 bulan silam. Kami kembali terhubung dengan rekan reporter kami Pramadika Samudra. Pemirsa, kita akan mengetahui informasi terkini dari sana. Pram, seperti apa? Apakah api sudah padam? Ya baik, saat ini Kombes Pol Awistiono telah datang selaku Kabitumas Polda Metro Jaya. Ia tadi memantau langsung apa yang terjadi di sini dan ia mengatakan memang belum mengetahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Namun
memang ia mengakui di sini sedang ada pengerjaan atau under construction, di mana itu dapat kemungkinan menjadi sumber dari api karena ada kesalahan pengerjaan. Namun hal tersebut masih akan diselidiki lebih lanjut lagi. Dan di sini tadi Awistiono menyatakan bahwa telah mengerahkan 25 pemadam kebakaran untuk mempercepat pemadaman api, dan hasilnya memang kita dapat melihat di sini api telah berangsur padam dan telah sama sekali hampir tidak ada api lagi jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu di mana api cukup banyak dan juga menimbulkan material yang berjatuhan. Namun saat ini api sudah dapat dipastikan padam dan dapat dipastikan juga tidak ada korban jiwa yang terjadi karena kondisi building saat ini ataupun kondisi gedung saat ini sedang sudah dievakuasi dan sudah dipastikan tidak ada orang maupun tidak ada penghuninya, meskipun di lantai 10 dan 11 telah diserah terimakan pada sebulan yang lalu. Dan meskipun juga di bawah tadi memang cukup banyak orang di kawasan office-nya dan juga di kawasan skywalk-nya, namun petugas dari manajemen building telah memberikan early warning yang cepat sehingga dapat mengevakuasi warga ataupun pengunjung yang ada di sini lebih cepat lagi. Carlos. Lalu Pramadika, untuk pantauan Anda di sana dengan banyaknya masyarakat mungkin yang menyaksikan peristiwa ini, suasana lalu lintas, kemudian pengamanan seperti apa? Apakah sudah ada polis lain untuk kemudian polisi lebih mudah untuk melakukan mencari apa penyebab dari kebakaran ini? Ya, hingga saat ini jika kita bandingkan dengan beberapa saat yang lalu, memang warga saat ini sudah mulai berangsur-angsur berkurang dan mereka sudah pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, meskipun memang banyak warga hunian yang ada di sini, terutama yang berdekatan dengan kejadian kebakaran ini, masih menunggu di luar, masih menunggu instruksi dari manajemen building untuk dapat memasuki ke hunian mereka ataupun ke apartemen mereka. Hingga saat ini mereka masih belum diberitahukan apakah ini sudah clear atau belum, dan mereka masih menunggu instruksi dari manajemen building apakah dapat memasuki kembali hunian mereka atau belum. Jika belum, maka mereka terpaksa untuk mencari tempat singgah untuk bermalam sementara. Dan sementara itu untuk dari kepolisian sendiri, saat ini pihak kepolisian mengerahkan ratusan personelnya dari Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Jakarta Barat mengerahkan sejumlah personil untuk mengurai kepadatan yang terjadi di sini. Dan kita saksikan bersama di sini hampir sudah tidak ada api yang menyala lagi, meskipun masih ada satu titik ataupun dua titik api yang terlihat di sana. Dan ini petugas pemadam kebakaran telah masuk tadi ke dalam gedung untuk memadamkan secara langsung. Jika tadi pada awalnya petugas pemadam kebakaran menggunakan semacam tangga dan juga menggunakan gedung yang ada di seberang untuk menyemburkan air gitu dari seberang gedung. Saat ini petugas pemadam kebakaran telah berani untuk masuk ke dalam dan menghilangkan titik-titik ataupun sumber-sumber api yang mungkin saja masih ada di dalam. Sementara itu untuk dari bantuan dari kepolisian sendiri, di sini petugas kepolisian berusaha untuk meyakinkan warga bahwa mereka saat ini telah berada dalam kondisi yang aman, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk melihat apa yang terjadi di sini. Dan kepolisian juga berusaha untuk menguraikan kemacetan yang terjadi di depan komplek dari Central Park ini, di mana tadi memang kepadatan cukup parah terjadi sekitar pukul 9 tadi. Kepadatan arus lalu lintas dari arah Cawang menuju ke arah Grogol ini sangat padat. Namun saat ini petugas kepolisian yang diperbantukan oleh petugas NTMC Polda Metro Jaya telah berhasil untuk mengurai kemacetan yang ada di sini. Demikian, Carlos. Pramadika, jika kemudian pantauan Anda di sana api sudah berhasil dipadamkan, lalu tindak lanjut seperti apa? Apakah petugas pemadam kebakaran mulai meninggalkan lokasi, dan apa selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian di sana?
Ya baik, petugas pemadam kebakaran saat ini masih bersiaga di sini karena memang masih ada sumber-sumber api yang belum selesai untuk dipadamkan dan juga beberapa petugas lain dari Palang Merah Indonesia dan juga beberapa rumah sakit terdekat di sini menyiagakan ambulans mereka jika saja ada warga ataupun pengunjung yang terkena sesak nafas akibat kepulan asap yang tadi sempat terjadi saat awal api membesar begitu dan hingga saat ini memang kami belum melihat adanya korban akibat sesak nafas kepulan asap tersebut. Namun pihak dari rumah sakit terdekat dan juga Palang Merah Indonesia bersiaga di sini. Tadi kita melihat ada sekitar 3 hingga 4 mobil ambulans yang bersiaga di sini dan juga 25 mobil pemadam kebakaran yang masih bersiaga di sini. Kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai berapa jumlah pemadam kebakaran yang ada di sini dan juga berapa jumlah pengamanan yang ada di sini. Namun jika kita dapat menggambarkan ini cukup banyak dan ini mengingat memang kawasan ini merupakan kawasan strategis sehingga jika ada sedikit saja terlambat untuk memadamkan api ini bukan menutup kemungkinan ini akan menyambar ke beberapa apartemen yang berada di seberangnya. Karena itu petugas pemadam kebakaran dikerahkan hingga 25 mobil pemadam kebakaran dan terbukti ini sudah mulai padam dan hingga saat ini memang setelah ini padam biasanya pihak kepolisian nanti akan melakukan penyelidikan apa penyebab dari kebakaran ini. Jika memang ada kesalahan dari manajemen building ataupun dari under konstruksi, maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak penyelenggara dari konstruksi tersebut ataupun proyek pengerjaan tersebut. Dan hingga saat ini memang kita masih belum dapat berspekulasi apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini ada sisi dari human error ataukah justru ada kecelakaan yang menyebabkan api semakin membesar. Carlos. Pram, Anda mengatakan tadi bahwa gedung ini sudah diserah terimakan ke pemiliknya. Apakah kemudian dapat digali informasi sejauh mana kemudian kesiapan alat pemadam kebakaran di setiap lantai? Lalu kemudian apakah dari sana kemudian walaupun polisi yang akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran ini, apa kira-kira penyebab dari kebakaran ini? Karena kalau kita melihat tidak ada penghuni yang sedang menghuni gedung ini. Ya baik, penyebab kebakaran memang hingga saat ini belum diketahui. Namun jika kita mengetahui adanya under construction, maka berarti di sini masih ada pengerjaan proyek pembangunan di dalam. Kita belum mengetahui apa yang sedang dibangun ataupun apa yang sedang dikerjakan di dalam. Namun bisa saja itu merupakan salah satu dari sumber kebakaran ini, Carlos dan juga pemirsa. Dan ini memang telah diserah terimakan sekitar sebulan yang lalu. Namun hingga saat ini dapat dipastikan hunian ini belum ada penghuninya dan juga apartemen ini masih kosong ataupun belum full furnish sehingga memang kebakaran di sini dapat teratasi dengan cepat. Karena jika sudah full furnish ataupun sudah banyak barang yang berada di dalamnya, maka biasanya api lebih cepat untuk menyambar ke seluruh bagian dari sisi gedung. Namun ini hanya menyambar di sisi bagian belakang gedung, tidak hingga ke depan gedung. Jika kita melewati dari depan arah Central Park di komplek Central Park ini di depan jalan, maka api tidak terlihat begitu jelas, Carlos, karena yang terbakar ini berada di sisi belakang gedung. Namun jika kita masuk ke dalam kompleks Central Park, kita akan melihat api yang begitu besar tadi di belakang Neo Soho ini. Dan hingga saat ini memang petugas dari kepolisian belum memberikan statement terkait dengan apa penyebab dari kebakaran ini. Pihak manajemen building pun masih menunggu kepastian dari pemadam kebakaran apakah ini sudah benar-benar clear atau belum. Jika sudah clear, maka pihak manajemen building akan memberikan konferensi pers terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Demikian, Carlos. Pram, Anda menemukan tadi salah satu saksi mata, Pak Jojo. Apa kemungkinan di sana juga bertemu dengan jika memang terjadi kebakaran, pasti ada pemilik atau juga pemilik office dan apartemen yang ada di sana. Apakah memperlihatkan kecemasan atau informasi yang bisa Anda gali dari mereka, Pram? Ya, hingga saat ini kami belum menemukan adanya pihak owner ataupun pemilik ataupun dari pihak manajemen building karena
Dan tadi pihak manajemen building yang sempat kami temui memang sedang terburu-buru dan juga sedang sangat sibuk tadi untuk mengatasi pertanyaan dari para penghuni di sini. Dan hingga saat ini memang para penghuni termasuk saksi mata Pak Jojo yang merupakan penghuni dari apartemen yang berada tepat di seberang Neo Soho ini masih berada di luar dan belum kembali masuk ke apartemen mereka, yaitu apartemen Royal yang tepat berada di seberang apartemen Neo Soho, dan mereka masih menunggu instruksi dari manajemen building. Diperkirakan memang instruksi ataupun informasi dari manajemen building akan dapat diketahui setelah pihak manajemen building melakukan gelar konferensi pers di sini kepada awak media, dan setelah itu dapat diketahui apakah mereka dapat memasuki kembali hunian mereka ataukah mereka harus mencari tempat tinggal sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Carlos. Baik Pram, tetap di tempat Anda, kita akan mengupdate kembali informasi dari Anda di sana. Terima kasih Pramadika Samudra, dan pemirsa itu tadi Pramadika Samudra, tapi sebelumnya kami juga mendapatkan informasi dari sejumlah narasumber. Pramadika tadi mengatakan bahwa di lokasi kejadian sudah ada Kombes Pol Awi Setiono Kabid Humas Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa hingga saat ini sudah dikerahkan sekitar 25 pemadam kebakaran, sementara gedung terlihat bahwa api sudah mulai padam, usaha pemadaman yang dilakukan terlihat berhasil dilakukan. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dalam Breaking News usai jeda.